Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat UII TV, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Dr. Jim, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Saya ada ahli di bidang kedokteran keluarga layanan primer. Olahraga nggak harus dari luar rumah ya, olahraga boleh di dalam rumah. Prinsipnya, olahraga itu menurut saya itu TTS. Apa itu TTS? Harus terukur, teratur, dan tentunya harus seru ya, biar nggak bosenin. Kenapa? Karena olahraga itu bisa berefek buat kesehatan kalau dilaksanakan secara rutin. Jadi nggak moody kayak kalian ya. Hari Senin semangat, Selasa nggak semangat, Rebo, Kamis, Jumat akhirnya nggak olahraga lagi. Itu nggak teratur banget. Yang kedua, harus terukur. Harus ada ukuran yang kalian gunakan untuk menjadi patokan atau acuan olahraga kalian. Misal, kalau secara medis, sesuatu itu dikatakan olahraga kalau kegiatan itu lebih dari 25 menit. Kalau kurang dari 25 menit, maka tubuh tidak bisa memberikan respon terbaiknya untuk menghasilkan efek yang baik buat kesehatan. S, harus seru. Olahraga itu harus seru. Kenapa? Karena olahraga ini harus kalian lakukan dalam jangka waktu panjang. Kalau olahraganya, maaf ya, bosenin, ya kalian akhirnya nggak bisa olahraga dengan baik. Tips untuk kalian yang suka males keluar rumah, tapi tetap bisa olahraga. Tipsnya yang pertama, olahraga itu harus kalian satu adalah rencanakan dengan baik. Ya, artinya kalau kalian mau di dalam rumah, kalian pastikan tempatnya harus sesuai dengan kebutuhan yang kalian akan rencanakan. Ya. Yang kedua, selain kalian rencanakan, kalian juga harus mengevaluasinya, dievaluasi. Ketika kalian olahraga dalam rumah, kalian harus evaluasi efek ke tubuh kalian. Caranya, kalian bisa lihat tuh ukuran-ukuran yang bisa kalian hitung. Contohnya, misalnya kalian punya target olahraga ini untuk nurunin berat badan. Jadi setelah sekian lama berolahraga, kalian tentunya harus melihat efeknya. Jangan-jangan setelah olahraga malah tambah berat badannya, kan jadi aneh. Oke, yang terakhir selain direncanakan, dievaluasi, terakhir memang harus konsisten. Kalau kalian punya rencana bagus, punya evaluasi yang baik, tapi nggak konsisten, angin-anginan, moody kayak kalian itu, ya pantas aja olahraga itu hanya sebuah sebuah pencitraan. Nah, kalian tuh cuma pencitraan aja olahraganya. Nah, yang paling penting juga di rumah itu sebenarnya banyak spot yang bisa kalian gunakan untuk olahraga. Terutama di ruangan-ruangan yang kalian mudah untuk atau bebas bergerak. Ya, misalnya contoh, kalau kalian di ruang tamu misalnya, atau mungkin di halaman, kalian kalau di halaman di dalam rumah nggak ya? Maksudnya di sekitar rumah sih ya. Ya, itu bisa jadi alternatif untuk kalian melakukan olahraga di dalam rumah ya, atau di lingkungan sekitar rumah. Olahraga tidak harus di luar rumah. Dan yang terpenting, kalau kami dari para dokter mengingatkan, olahraga itu kalau saya ya biasa pakai rumus FITT ya, fit. Yang pertama, olahraga harus frekuensinya kalian ukur ya, tidak sembarangan gitu ya. Harus ada frekuensi yang kalian gunakan untuk ukuran olahraga kalian. Misalnya 3 kali sepekan atau misalnya 4 kali sepekan. Kalau 7 hari sepekan boleh nggak dok? Ya tentu nggak boleh kalau itu. Kenapa? Karena tubuh kalian tuh butuh recovery. Jadi setelah olahraga harus istirahat dulu. Tidak bisa langsung ke olahraga selanjutnya. Ya. Yang I-nya adalah intensitas. Ingat, kalian olahraga itu ada ukurannya. Paling sederhana, saya biasanya memberikan tips kepada para pasien saya untuk melihat saat kalian olahraga, apakah ya olahraga itu ringan, sedang, atau berat. Ukurannya gimana dok? Sederhana saja, kalau kalian olahraga masih bisa nyanyi, ya, kalian masih bisa sing a song gitu ya, maka kalian itu olahraga sangat ringan atau ringan. Nah, kalau kalian cuma bisa mengucapkan kata-kata, maka itu olahraga yang sedang. Dan kalau kalian cuma diem aja olahraga, bahkan ngos-ngosan, itu termasuk olahraga intensitas berat. T, yang berikutnya adalah tipe. Ya, jadi olahraga secara umum itu kita bagi menjadi 2 ya, simpelnya. Ada aerobik dan anaerobik. Nah, yang paling baik buat kalian yang olahraga di rumah, gunakanlah olahraga yang aerobik. Ya, artinya apa? Artinya kalian menggunakan energi yang
dalam jangka waktu panjang membakar lemak dan lain sebagainya. T yang berikutnya FITT ya, jadi fit tapi T-nya double ya. T yang kedua adalah time. Memang olahraga itu baru memberikan efek kalau lebih dari 25 menit. Kalau kurang dari 25 menit, tentu ini 25 menit ini di luar dari warming up dan cooling down-nya ya. Jadi kira-kira kalau warming up-nya 2 menit atau 3 menit, terus cooling down-nya 2 menit, 3 menit, kira-kira 30 menit lah kalian harus berolahraga di rumah. Kalau kalian punya waktu yang mepet banget gitu ya, terus kalian harus olahraga, kalian pengen workout gitu ya, maka kalian bisa gunakan olahraga-olahraga dengan istilah kalau di dunia medis namanya High Intensity Interval Training, HIIT. Nah, apa itu? Olahraga-olahraga yang menggunakan kekuatan dan strength dan fleksibilitas yang tinggi. Contoh paling sederhana adalah jumping jack. Jadi kalau kalian melakukan jumping jack itu dalam waktu 10-15 menit itu bisa punya efek baik untuk kesehatan. Yang kedua, kalian bisa push up. Ya, push up di mana aja ya, butuh ruangan yang sangat sempit. Kalian tidak butuh ruangan luas, tapi punya efek baik buat kesehatan. Itu cukup 10 menit, 15 menit bakal bikin pembakaran lemak atau pembakaran zat-zat yang nggak baik di tubuh kalian jadi maksimal. Yang berikutnya, apalagi dok? Squat. Itu juga bisa jadi alternatif olahraga yang kalian lakukan dalam 10-15 menit bisa berefek baik buat kesehatan. Ya, jadi sebenarnya banyak ya tipe-tipe dari high intensity interval training yang kalian bisa lakukan di rumah. Ya, cukup 10-15 menit tapi punya efek baik buat kesehatan. Tentu ya, selain olahraga yang singkat, tapi juga kalian harus menjaga pola makan kalian dan pola tidur kalian. Jangan-jangan habis olahraga udah bagus tuh, workoutnya bagus, habis itu kalian makan makanan yang kurang sehat ya. Jadi ya sama aja lah, so-so gitu ya. Kesalahan umum yang biasa dilakukan para beginner atau pemula nih, yang sobat TV UII bisa perhatikan. Yang pertama, terlampau semangat ya. Jadi udah menggebu-gebu nih. Akhirnya apa? Kalau terlampau semangat biasanya olahraganya tidak menggunakan ukuran ya, jadi tidak terukur. Ya, kalian semangat sekali hari pertama ya, day one-nya masih oke. Hari berikutnya udah lemes, hari berikutnya udah lemes ya. Itulah kesalahan pertama. Yang kedua adalah kesalahannya tidak melakukan pemanasan dan pendinginan. Penting banget loh sobat TV UII untuk kalian melakukan pemanasan dan pendinginan ya, warming up dan cooling down. Kenapa dok? Karena tubuh kalian itu dari posisi yang tadinya diam, kemudian olahraga itu butuh penyesuaian. Akibatnya apa sih dok kalau kita nggak melakukan warming up atau cooling down? Akibatnya satu, biasanya cedera. Yang kedua, bukannya kalian sehat ya kan, malah kalian bikin satu efek buruk buat tubuh. Ya, yang ketiga biasanya tidak bertahan lama. Olahraga yang tidak dimulai dari warming up atau pemanasan biasanya tidak akan bertahan lama karena tubuh akan memberikan respon negatif bukannya respon positif. Nah, tadi kesalahan pertama ya, terlampau semangat ya. Jadi tidak pakai ukuran. Yang kedua tidak warming up dan cooling down. Nah, yang ketiga biasanya kesalahan dari pemula tidak menggunakan aturan atau tidak mengikuti saran dari personal trainer atau dokter. Ya, jadi hanya ikut-ikutan aja. Ya, lagi tren pedal nih, sepedaan, langsung ikut aja. Kalian nggak lihat dari apa yang kalian butuhkan. Sobat TV UII, setiap dari kalian itu sangat spesial. Jadi olahraga yang buat kalian juga spesial juga, tidak bisa disamakan. Ya, jadi jangan FOMO ya. Jangan FOMO. Kalau kalian FOMO, kalian justru malah kadang memberikan efek buruk buat tubuh kalian. Gitu ya. Jadi tipsnya ada 3 tadi. Harus pakai ukuran, yang kedua warming up dan cooling down. Yang terakhir jangan FOMO ya, pakai ilmu ya. Olahraganya pakai ilmu. Khas UII banget kan. Jadi harus pakai referensi ya. Ada referensi atau ada dokter personal trainer yang kalian konsulkan. Ya, itu aja penjelasan dari saya. Semoga tetap sehat, salam semangat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel Universitas Islam Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.